hati-hati. Tetap pegangan ya. Ayo, ikut kami ngebolang di kaki Gunung Kerinci, kawan. Cihuy. Gerobak sapi ini akan membawa kami ke kebun bawang merah milik paman. Udah gak sabar sih, tapi sabar. Sebentar lagi juga sampai. Biarpun jalannya pelan, tapi Gusoh atau gerobak sapi ini punya tenaga yang kuat, Bu. Dia bisa mengangkat rumput sampai ratusan kilogram. Jadi kalau cuma membawa kami sih kecil. Kasih ya, Pak. Sama-sama. Ya. Kami turun sini ya, Paman. Terima kasih tumpangannya. Ayo teman, cepat. Tuh kan, panen bawangnya sudah dimulai tuh. Yuk, kita bantu Paman. Semangat! Teman, kayu aro memang punya tanah yang subur. Berada di puncak timur Gunung Kerinci, kayu aro punya udara yang sejuk dan lahan pertanian yang luas. Bawang merah dipanen setelah 3 bulan ditanam. Cara panennya gampang banget. Tinggal cabut dan bersihkan bawang dari tanah yang masih menempel. Begini caranya. Gampang kan teman? Setelah dicabut, bawang dikumpulkan untuk dipotong daunnya. Tuh kan, bawangnya gemuk-gemuk. Oh iya teman, kata Bibi, ini jenis bawang merah Thailand. Dibanding jenis lain, bibit bawang asal negeri Gajah Putih ini punya ukuran yang lebih besar. Dengan cara perawatan dan waktu tanam yang sama, bawang ini lebih banyak dipilih petani untuk ditanam di sini. Abun dah. Dah lah penuh karung tu kan. Wah, iya ya, ada penuhnya. Game buang kian ke. Anda kelatung tu ya. Ril, tu dong lah kakak orang tua. Wah, berin Wan, dia musuh berani ya. Ayo lah bawang elok pun. Dedang isinya. Nyawanya angkat lantar kelatung situ ki. Waduh, berat banget. Ayo, coba lagi Ril. Astaga, pantas saja berat. Fauzi, iseng banget deh. Teman, umbi bawang merah punya sifat yang sangat mudah bertunas setelah dipanen. Apalagi kalau berada di tempat lembab. Salah satu cara untuk membuatnya awet ya dengan cara dikeringkan. Bawang yang sengaja dikeringkan biasanya dibiarkan tetap utuh dengan daunnya. Sampai di rumah, bawang diikat, lalu digantung di tempat terbuka. Cara ini sering dilakukan pada musim penghujan. Karena dengan digantung selama 1-2 minggu, kadar airnya akan semakin berkurang. Cara lain yang biasa dilakukan untuk mengeringkan bawang merah yaitu dengan menjemurnya. Bedanya, daun bawang dipotong dulu sampai bersih. Selanjutnya, dihampar di tempat terbuka. Waktu pengeringannya hampir sama, kurang lebih 1 minggu. Bibiku bilang, dibanding dengan bawang basah, bawang yang sudah kering memiliki harga yang lebih mahal. Tampilannya juga lebih bagus karena kulit bawang kering biasanya lebih mengkilap. Selain itu juga, kualitas bawang kering lebih terjaga. Apalagi kalau harus dikirim sampai tempat yang jauh. Maklum saja teman, bawang dari kayu aro tidak hanya dijual di Kerinci saja, tapi juga ke Padang, Jambi, bahkan Jawa. Teman, sudah bukan rahasia lagi kalau bawang merah menyimpan banyak manfaat untuk cita rasa kuliner Nusantara. Lang, Oh tuh, makasih yuk lah nolong. yuk. Bak balik nih. Bawang seperti bumbu wajib yang hampir ada di setiap masakan. Yap, seperti yang kami sedang buat sekarang. Dendeng batoko. Bibiku bilang dendeng batoko itu jenis dendeng kering bersaus.
biasanya menggunakan saus sambal yang pedas dan taburan bawang goreng. Istilah batoko berasal dari cara memasak dendeng yang ditokok-tokok atau dipukul-pukul. Uniknya, walaupun berbahan daging sapi, tapi dendeng batoko khas Kerinci ini punya tekstur yang lembut. Selain daging, lain pula bawang merah. Sebagai bumbu, bawang merah yang sudah dibersihkan dan dirajang halus selanjutnya digoreng. Ingat, bawang digoreng pada minyak yang sudah panas dengan waktu yang pas. Karena menggoreng bawang terlalu lama justru membuatnya gosong dan terasa pahit. Sekarang siapkan bumbu dendengnya ya. Haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas. Bumbu yang sudah halus kemudian dilumurkan ke daging yang sudah dipotong tipis. Kalau sudah, tinggal direbus deh. Ayo semangat, Bi. Daging yang sudah matang kemudian dipukul-pukul menggunakan batu. Tujuannya supaya serat dagingnya pecah, permukaan daging lebih tipis dan lebar. Dengan tekstur yang seperti ini, membuat bumbu lebih mudah meresap. Dan yang pasti, lebih nikmat. Siap, terakhir, dendeng ini dimatangkan dengan cara dipanggang. Dari buku yang aku baca, ada 3 jenis dendeng, yaitu dendeng basah, dendeng kering, dan dendeng kering bersaus. Nah, kalau dendeng kering bersaus, ya ini, dendeng batoko salah satunya. Daging dendeng berbumbu dimatangkan dengan cara dipanggang, membuat tekstur dagingnya lembut dan nikmat. Tidak ketinggalan saus sambal yang pedas dan bawang goreng yang bikin rasanya makin istimewa. Caken tituan balik kita makan sama anu nyawanya caken. Kita lanjut ngebolang yuk. Ini dia kebun bibiku. Katanya sih hari ini Bibi sedang sibuk. Makanya kami sengaja datang kemari. Kebun bibiku ini serba ada. Di sini juga ada talas atau yang kami biasa sebut keradi. Uniknya, talas sengaja ditanam di tepian lahan pertanian. Kata paman sih, sekaligus berguna untuk menahan tanah supaya tidak longsor. Maklum saja teman, kebun milik bibiku ini berada di atas perbukitan dengan tanah yang tidak rata. Talas bukan sembarang talas loh. Lihat deh, besar banget kan? Talas ini baru bisa dipanen kalau sudah berumur antara 6 sampai 9 bulan. Yuk teman, kita bersihkan dulu. Masih banyak tanah yang menempel. Kita buang supaya nggak makin berat saat dibawa nanti. Nah, ini dia hasilnya. Kalau dihitung-hitung sih bisa 3 karung lebih. Telok Gen. Angkat gini telok gini. Wah, cupunya jantan atau gila. Memang berat. Tapi gitu aja masa nyerah sih? Di sini, umbi talas banyak dijual di pasar. Tapi tidak jarang juga yang mengolahnya menjadi makanan ringan seperti keripik talas. Tapi aku punya kabar gembira nih. Bibi mau mengajak kami bikin kue lapis talas. Nah, bibiku yang hebat ini juga pandai membuat pati talas loh. Begini caranya. Talas yang sudah diparut dilarutkan pada air garam. Lalu peras menggunakan kain. Pastikan tidak ada ampas yang tercampur ya. Kalau sudah, calon pati talas ini harus didiamkan selama kurang lebih 1 hari 1 malam. Ayolah jadi ditepung ni rel pak. Ayolah mak ambil yuk. Pegang itu aku ambil.
Ini dia pati talas yang sudah bisa diangkat dari air. Sedikit susah memang, karena patinya mengendap di dasar. Tapi pelan-pelan sudah kelihatan tuh pati talasnya. Nah, tinggal dikeringkan deh. Bisa langsung dijemur di bawah sinar matahari, atau bisa juga ditaruh di atas tungku. Tara! Ini dia pati talas buatan bibiku. Nah, kalau sudah jadi pati talas, banyak banget olahan kue yang bisa dibuat dari bahan ini. Salah satunya kue lapis talas. Sini Bi, biar aku bantu ya. Telur dan gula pasir yang sudah dicampur terlebih dulu diaduk sampai mengembang. Agak lama memang, apalagi kami masih menggunakan alat pengaduk manual. Tinggal tambahkan pati talas dan sedikit tepung pati, kemudian aduk lagi. Karena kami mau bikin kue lapis, jadi adonan kami pisahkan menjadi 2. Satu kami beri warna kuning dan satu lagi warna ungu. Jangan lupa tambahkan margarin yang sudah dicairkan ke dalam adonan. Baru deh masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah dialas dengan kertas roti. Yuk teman, sekarang saatnya kue kita kukus. Dengan api besar, kue akan matang setelah kurang lebih 15 menit dipanaskan. Nah, di sini kuncinya. Biar makin cantik dan menarik, kue harus dihias sebelum disajikan. Bibi melapisi kue dengan mentega putih dan taburan coklat. Ditambah dengan 1 lapis lagi parutan kelapa. Istimewa! Ini dia kue lapis talas ala kami si Bolang Sungai Dalam. Ini dia kampung halamanku. Namanya Desa Renah Kasah. Berada di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Desaku sangat subur dengan udara yang sejuk karena berbatasan dengan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Ayo, pukul terus. Teman di rumah, yuk ikut main. Permainan ketangkasan ini kami sebutnya rakban atau ngiring ban. Cara bermainnya gampang banget. Tinggal pukul bannya menggunakan pemukul kayu. Oh iya teman, permainan ini juga memerlukan lintasan yang panjang. Seperti jembatan papan ini. Bapakku bilang jembatan yang ada di kayu payung ini menjadi jalan satu-satunya menuju ke desaku. Karena hampir semua daerah rawa, jadi mau nggak mau jembatan ini harus dibangun untuk memudahkan kendaraan dan pejalan kaki lewat. Aku bisa main ah. Aneka kami sudah main pulang pernah tibu. Ane ikut tugan ku. Kaya ini gini ada pakai jadi itu kan sah. Hai dek tunda, emput sama ayam pak kami nolong kami. Angki sudah pada keladang tunggu. Mau. Kok bang? Nah, itu dong. Daripada manyun, lebih baik ikut ngebolang bersamaku. Ayo teman, cepat. Kami menyebut jahe sedi padi. Tanaman ini bisa dipanen dalam waktu yang tidak bersamaan loh. Untuk jahe konsumsi segar, biasanya dipanen saat berumur 8 bulan. Sedangkan untuk bibit, biasanya dipanen sedikit lebih lama, yaitu 10 sampai 11 bulan. Tapi ada juga yang dipanen muda, 3 atau 4 bulan dari masa tanam, yaitu bahan asinan jahe. Cara panen jahe dilakukan dengan membongkar seluruh tanaman menggunakan cangkul. Awas, hati-hati ya, jangan sampai rimpang jahe lecet atau terpotong.
Bibiku bilang sekarang ini harga jahe di pasaran sedang bagus. Karena gak cuma untuk bumbu masakan, tanaman asli Asia Tenggara ini juga berkhasiat untuk kesehatan. Seperti kita ketahui, sejak wabah pandemi corona berlangsung, teman, aku punya kabar gembira nih. Jadi, jahe hasil panen dan kebun tidak semuanya dijual ke pasar. Tapi, Bibi menyisakan untuk bahan membuat kue. Wow, kue apa ya? Kami menyebutnya kue mangkok. Diberi nama begitu karena adonan kue dimasak menggunakan cetakan kecil yang mirip mangkok. Selain air jahe, bahan lain yang tidak boleh ketinggalan, parutan kelapa dan gula merah. Kelapa diparut menggunakan alat ukur tradisional. Kalau begitu, aku mau bantu siapkan gula merahnya saja. Sebelum dicairkan, gula merah harus dirajang halus. Sambil menunggu bahan yang lain siap, Bibi membuat adonan berbahan telur ayam dan bahan pengembang kue. Adonan diaduk terus sampai mengembang. Kue mangkok jadi salah satu kue tradisional daerah kami. Kue ini sering hadir pada pesta adat dan acara syukuran desa. Meskipun banyak jenis makanan modern, tapi kue ini tetap banyak yang suka. Kalau adonan sudah mengembang, air jahe dan parutan kelapa dimasukkan dan aduk sampai merata. Terakhir baru deh ditambahkan dengan gula merah yang sudah dicairkan. Bibi bilang untuk membuat tampilannya lebih menarik, kue mangkok akan dibuat menjadi 4 warna. Jangan lupa saat mencetak, cetakan sudah dioles dengan minyak sayur supaya nggak lengket. Satu lagi, potongan daun pandan ini bikin kuenya makin cantik deh. Kue mangkok dimasak dengan cara dikukus. Istilah kami untuk mengukus. Jika air di panci sudah mendidih dalam waktu kira-kira 20 menit, kue akan matang dan bisa diangkat. Agak banyak ya masa teh? Agak cik ya? Agak cik, kami gimana ya kau mbak? Si bolang kayu masak ini bio. Yo kira kau naya kau ke lah? Bolang mau kita naya kau mah? Mah, ngambil tas lu ya. Yo. Sambil menunggu kue matang semua, kami mau buat air kawo dulu. Ayo teman. Dalam tradisi masyarakat Melayu tua, ada minuman khas yang masih ada sampai sekarang. Namanya air kawo. Atau ada juga yang bilang ayakawa, kopi daun, atau kawa daun. Minuman legendaris ini dibuat dari bahan daun kopi yang dilayukan. Kemudian diseduh seperti teh. Nayo istilah kami untuk kegiatan melayukan daun kopi dengan cara dipanggang di atas api. Udah lah masak itu mah, sur yang mana ini, layung itu udah latih. Yo mah. Dari buku yang aku baca, kebiasaan minum air kawo sudah ada sejak lama. Orang tua dulu lebih memilih untuk mengolah daun kopi sebagai bahan minuman.
Sampai pada masa VOC datang ke Sumatera, masyarakat dikenalkan dengan cara menyeduh biji kopi seperti sekarang. Tapi kegemaran ini nggak berubah. Sampai sekarang, banyak orang Kerinci yang lebih suka air daun kopi daripada bijinya. Benar mah. Termasuk kami. Apalagi kalau air kawur disajikan bersama dengan kue mangkok rasa jahe. Ada manis, ada gurih, dan sedikit sensasi pedas dari jahe. Aku jamin teman di rumah pasti suka. Teman, sampai di sini dulu cerita kami hari ini. Salam bocah petualang.